Halo guys, kembali lagi bersama saya Joe Jambul dalam channel Johan Airin pada petang hari ini. Saya berharap Anda semua di sana berada dalam situasi yang gembira dan menyenangkan pada ketika ini. Walaupun kita tahu pada masa sekarang ini kita sedang lagi bergelut dengan berperang dengan untuk melawan berkaitan dengan penularan COVID-19 ya ketika ini dan yang semakin meningkat hari demi hari ya. Namun saya berharap supaya anda-anda di sana dalam keadaan sukses dan gembira ketika ini, saling mematuhi peraturan SOP dan PKP yang telah diamanatkan oleh pihak kerajaan untuk kita memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Oke guys, untuk tidak membuang masa pada hari ini saya akan menjelaskan ataupun membahaskan berkaitan dengan bunga-bunga keladi ya, bunga-bunga keladi yang terdapat di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Mendapatkan pada hari-hari yang lepas saya telah coba mempromosikan bunga-bunga keladi ini guys dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat, dan malah ada juga rekan-rekan kita yang berada di luar negara yang terpaut dan terpikat tentang dengan bunga-bunga yang saya telah promosikan. Saya tidak menjangkau terlalu begitu jauh karena saya juga melihat bunga-bunga ini tidaklah begitu menarik seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah kaladium yang memiliki sifat ataupun memiliki corak dan warna yang sangat memukau hati ya anda-anda semua. Jadi bunga yang saya promosikan ini tidaklah seperti itu guys, dan memiliki kebiasaan daun kebiasaan tapi memiliki corak keunikan yang tersendiri daripada setiap orang yang berminat dengan daun ataupun bunga-bunga keladi guys. Oke, tanpa membuang masa kita akan beralih kepada video seterusnya untuk melihat, dan saya akan menerjemahkan ataupun membahaskan berkaitan dengan bunga-bunga yang akan saya promosikan guys. Jangan kemana-mana, nantikan video saya seterusnya. Jumpa lagi. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Joe Jambul dalam channel Johan Airin. Pada masa sekarang ini saya akan memuat naik dan membahaskan berkaitan dengan keladi hutan yang dimiliki oleh Sabah, dari negeri Sabah, dari negeri di bawah Bayu ya. Sebagaimana yang saya telah janjikan sebentar tadi, dan sekarang ini saya akan memperlihatkan kepada Anda mengambil video seterusnya menerjemahkan ataupun memberi penjelasan berkaitan dengan bunga-bunga keladi yang terdapat di negeri Sabah. Ya, untuk bunga ini guys, kebiasaannya bunga ini saya lebih suka menamakan dia adalah keladi askar ya, keladi askar ataupun komando ya, karena dia memiliki sikap daun corak daun yang memiliki corak-corak dan bintik-bintik yang agak besar ya, dan juga memiliki daun yang sedikit halus, dan daun dia adalah sedikit lebar ya, dan seakan-akan bunga ini adalah keladi ini adalah mirip dengan keladi-keladi yang biasa kita nampakkan memiliki uh, reka bentuk, cuma dia punya warna dia yang berbeda ya. Dia memiliki keseluruhan warnanya warna hijau muda dan hijau tua, dan dia juga memiliki pokok yang agak tinggi ya. Ya, saya baru tanam dalam beberapa hari. Dalam 3 hari saya tanam dia. Setelah saya angkut daripada kawasan hutan, dan saya tanam dia, dan syukur sekarang ini saya melihat dia masih baik, masih segar, dan kemungkinan kalau dalam keadaan begini ini dia semestinya masih ada harapan untuk hidup ya, ada harapan untuk hidup karena senantiasa terlindung daripada pancaran matahari bila waktu kita memindahkannya ataupun menanamnya. Dan ini adalah keladi komando yang saya namakan, namun saya tidak tahu pada anda-anda semua, mungkin anda lebih pasif dan lagi berpotensi untuk memberikan nama keladi ini ya guys. Dan ini adalah satu keladi ataupun promosi bunga keladi ini telah saya promosikan beberapa hari yang lalu, dan terlalu begitu banyak sambutan dari rekan-rekan sahabat, dan ada juga yang di luar negara yang berkenaan dengan bunga-bunga ini guys. Dia memiliki sikap yang lembut ya. Kita mengetahui daripada sikap daun dia yang lembut dan boleh diramas melalui jari, memiliki kelembutan daun ya. Dan kita berharap supaya hari demi hari bunga ini akan semakin tumbuh dan semakin subur ya. Dan saya mendapat bunga ini baru 5 pokok pada hari saya menemukannya saya mendapat baru 5 pokok guys. Oke, sekian untuk pembahasan berkaitan dengan keladi komando ya yang saya miliki pada ketika ini. Dan untuk seterusnya kita akan beredar kepada uh, keladi spesies yang kedua ya. Spesies keladi yang kedua yang saya miliki pada sekarang ini ya guys. Dan inilah dia.
Ini dia spesies keladi kedua yang telah saya temukan beberapa hari yang lalu, dan memiliki sifat daun yang sedikit juga lembut. Dia juga memiliki kelembutan daun, dan juga bintik dia yang renggang ya, bintik-bintik yang renggang dan dengan sedikit cerah dan sedikit hitam kehijau-hijauannya, dan tidak begitu tebal. Dia halus juga seperti kaladium biasa yang pernah Anda lihat. Tetapi dia memiliki pohon yang sangat rendah ya, sangat rendah dibandingkan dengan pohon keladi yang saya namakan adalah pokok keladi komando ya. Untuk ini kita bisa dapatkan di kawasan hutan yang tebal ya, dan tidak bisa didapati di kawasan sungai, dan tidak bisa didapati di kawasan tanah rata. Ini hanya bisa ditemukan di kawasan tanah tinggi dan di Bukit Bukau guys. Dan hanya 3 atau 5 spesies saja, 5 pokok saja yang saya temukan untuk jenis ini pada ketika ini guys. Dan ini juga telah mendapat sambutan daripada pelanggan-pelanggan luar yang telah saya promosikan beberapa hari yang lalu guys. Dan ini untuk pengenalan keladi yang kedua, spesies yang kedua ya guys. Dan untuk spesies yang ketiga, kita lihat di sini saya memiliki satu jenis spesies bunga yang agak cumil ataupun kerdil. Dia sedikit rendah beda daripada yang ini ya guys. Ini sedikit tinggi, ini sedikit rendah ya. Dan dia memiliki urat daun ataupun corak pada daun yang sangat menarik. Dia tidak memiliki keunikan selain daripada bintik ataupun jalur daunnya guys. Dan dia juga memiliki daun yang agak tipis ya, agak tipis. Dan syukur beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya menanamnya, dan syukur sekarang ini sudah memiliki daun muda ya, tunas daun muda ya yang telah tumbuh. Dan ini bermaksud dia sudah ada harapan untuk hidup ya. Dan ini sudah kumpul boleh hidup karena dia sudah mengeluarkan tunas yang muda. Dan ini saya tidak bisa berikan nama, saya tidak juga dapat memberikan nama yang sebenarnya berkenaan dengan keladi ini. Mungkin Anda lebih tahu berkenaan dengan keladi ini guys. Dan untuk bunga ini hanya terdapat di kawasan tanah tinggi ya, dan tidak didapati di mana-mana. Oke, ini untuk pengenalan bunga keladi yang ketiga, spesies keladi yang ketiga. Kita beralih kepada spesies keladi yang keempat guys. Oke, di sini saya ada memiliki satu spesies bunga keladi yang agak sedikit unik, tidak memiliki warna corak dan juga tidak memiliki corak dan warna pada daun, namun dia memiliki daun yang tebal ya, tebal. Bila saya ketik macam ini, dia sangat kuku ya, dia memiliki keutuhan pada daun, dia sedikit tebal, dan dia memiliki tidak memiliki jalur, cuma bentuk pada daunnya ada macam bergunung-gunung di atas permukaan daunnya guys. Dan yang paling unik untuk bunga ini yang saya mendapati bahwa di belakang atau di bawah daunnya adalah kemerah, warna merah ya, bermakna dia ada 2 jenis warna. Di atas permukaan daunnya warna hitam, dan di bawahnya adalah warna merah. Dan bunga ini juga, spesies bunga ini tidak bisa ditemukan di mana-mana di kawasan sungai ataupun di kawasan tanah rata ya. Dia selalunya dia berada di kawasan tanah tinggi dan di batu-batuan, dan di tempat ataupun di kawasan yang memiliki batu-batuan yang banyak ya. Dan dia tumbuh di kawasan batu dan juga di permukaan tanah yang tinggi. Untuk ini juga saya tidak bisa memberikan nama yang sebenarnya guys. Saya cuma boleh memberikan nama spesies saya sendiri dengan saintifik saya sendiri. Mungkin saya boleh berikan nama dia sebagai keladi taling arnab, kuping arnab ya. Dan terserah pada Anda untuk memberikan nama untuk bunga ini guys. Oke, ini untuk penjelasan ataupun pembahasan berkaitan dengan keladi yang spesies yang keempat. Untuk keladi seterusnya saya lebih suka membahaskan ataupun menerangkan berkaitan dengan keladi ini ya. Kita lihat, ini adalah sejenis keladi yang memiliki daun yang tunggal, tidak memiliki corak yang sangat unik, cuma memiliki kelainan corak warna putih di bagian atas daunnya, dan dia bujur ya, dia seakan-akan telinga unta dan sampai memiliki ujung daun yang sangat tirus di ujung dia. Dan pada pohon tidak memiliki banyak daun, dia cuma yang saya dapati di dalam hutan, dia cuma memiliki 1 daun ya guys.
Mungkin ada juga tapi saya tidak dapati yang ada begitu banyak daun. Saya dapati dia dalam keadaan daun yang tunggal, dan dia memiliki pohon yang berwarna merah ya guys ya. Dia memiliki pohon yang berwarna merah dan memiliki daun tunggal, hanya satu daun. Sebenarnya dalam hutan ini masih ada satu spesies yang bersamaan dengannya, satu spesies dengannya yang berwarna hijau ya. Batang dia berwarna hijau, tapi saya tidak mengambilnya karena saya tidak begitu berminat dengan warna hijau. Saya lebih berminat pada warna yang kemerah-merahan. Dan ini adalah saya namakan keladi kuping unta ya, dan terserah kepada Anda, mungkin Anda lebih pasif ataupun lebih berpotensi untuk memberikan nama ini ya guys. Dan untuk bunga ini dia lebih suka tumbuh di kawasan bukit-bukit juga ya, dan tidak bisa didapati di kawasan tanah rendah. Oke guys, ini untuk pengenalan keladi yang kelima. Dan ini juga untuk makluman guys, ini juga sudah mendapat sambutan dan banyak sambutan daripada pelanggan-pelanggan ya. Ya, mereka berminat dengan keladi-keladi yang memiliki daun kecil dan juga batang yang merah. Nah, bila kita lihat ataupun bila kita letakkan ia di kawasan balkoni yang dinamakan kaki lima ya, kami panggil kaki lima, atau di ruang tamu untuk dijadikan koleksi, memang sangat sesuai guys. Dan untuk bunga-bunga ini, guys, sebenarnya tidak begitu terlalu memerlukan cahaya matahari ya, karena kan pada hari-hari yang lalu saya telah menyimpan bunga-bunga ini di kawasan balkoni ataupun di ruang tamu saya. Namun saya mendapati bunga ini masih segar dan sehat guys. Jadi berarti dia hanya memerlukan cahaya daripada lampu ya untuk hidup ya, tidak perlu terkena pada sinaran matahari yang terlalu panas ya untuk bunga-bunga ini. Dan jangan bimbang, Anda boleh menyimpannya di dalam bilik, di ruang tamu, ataupun dimanapun Anda suka ya, yang memiliki cahaya lampu. Untuk bunga-bunga ini guys, sebagai koleksi di halaman rumah ataupun di dalaman rumah guys. Ini untuk penerangan berkenaan dengan bunga yang spesies yang kelima nih guys. Dan kita beralih kepada spesies bunga yang keenam. Di sini juga saya memiliki satu jenis bunga guys. Dia jenis yang rendah juga, namun seakan-akan dengan daun komando ya, seperti keladi komando. Namun sikap ataupun bentuk corak dia, bintik-bintik dia sedikit berlainan. Dia sedikit berlainan disebabkan dia renggang ya, dan terlalu besar ya. Dia jauh, jarak dia punya bintik dia terlalu jauh dibandingkan dengan yang ini ya guys. Ini sedikit dekat ya, ini sedikit dekat dan ini sedikit jauh ya guys. Dan mungkin juga ini adalah boleh kita namakan adalah keluarga keladi komando ya. Yang ini juga baru saya tanam dalam 3 hari lepas, dan syukur karena dia sudah mengeluarkan tunas ya, berarti dia sudah bisa tumbuh dengan baik ya. Ini mudah-mudahan dia akan mencari dengan baik dan tumbuh dengan sebaik-baiknya guys. Dan ini juga sudah mendapat sambutan daripada pelanggan-pelanggan luar, dan banyak sudah memiliki sebenarnya sudah ada tapi buat masa sekarang ini saya belum memiliki pohon yang banyak, dan saya tidak dapat memberikannya kepada pelanggan-pelanggan karena saya masih memperolehi anak-anak dia supaya cepat membesar dan memperoleh anak, dan disitulah saya akan coba mempromosinya dengan lebih baik guys. Oke, ini untuk pengenalan keladi yang ke-6. Untuk pengenalan keladi yang ke-7 yang saya promosikan di sini adalah sejenis ini dia guys, keladi yang memiliki daun seakan-akan ya, ini reality askar ya, ini reality seperti baju askar tapi cerah. Dia tidak begitu gelap, dia sedikit cerah dan tidak terang ya guys. Dan pohonnya juga tidak begitu tinggi, dan di bagian bawah daunnya tidaklah memiliki warna yang lain, dia cuma biasa-biasa saja guys, tapi dia memiliki warna pada daun yang cukup unik seperti seakan baju askar, namun kelihatan cerah ya. Di sini saya menanam dalam satu pasu ini saya menanam dua spesies bunga yang saya tanam dalam satu pasu. Dan untuk saya bertujuan untuk menghasilkan bunga ini daripada peredaran akar ataupun sentuhan daripada akar kepada akar yang lain ya.
kita berharap supaya di masa akan datang daun ataupun bunga ini yang tidak memiliki apa-apa di permukaan daun ini akan memiliki daun ataupun warna ataupun bentuk-bentuk yang unik di masa-masa akan datang atas sentuhan ataupun percantuman akar-akar yang hasil daripada bunga-bunga keladi yang lain ini guys, yang telah saya tanam dalam satu pasu ini guys, dan berharap supaya di masa-masa akan datang ia akan memperoleh satu spesies baru ya yang muncul akan datang yang akan muncul daripada hasil daripada ya persatuan dua pohon keladi dalam satu pasu. Ini yang saya harapkan di masa-masa akan datang guys. Oke, untuk pengenalan bunga keladi ini juga saya tidak tahu, yang tidak memiliki corak ini saya tidak tahu, tapi dia memiliki daun yang sangat tebal guys, dan juga boleh dijadikan sebagai koleksi ya, koleksi di halaman rumah, dan sangat baik. Oke, ini untuk pengenalan keladi yang ke-7 guys. Untuk pengenalan keladi yang seterusnya, sekarang kita beralih kepada bunga begonia. Ini dipanggil begonia guys. Oke, ini dipanggil bunga begonia ya. Selalunya orang panggil begonia lah, tapi dia memiliki banyak spesies, bermacam jenis ya. Yang ini yang saya perhatikan, yang saya dapatkan dan saya promosikan di sini adalah memiliki bintik-bintik yang berwarna putih pada setiap daunnya ya, dan memiliki daun yang sangat lembut, sangat tipis ya. Kita boleh rasa dengan jari jemari begini bahwa daun dia ini sangat tipis dan memiliki bintik-bintik putih di bagian daunnya dengan urat-uratnya yang sangat menarik ya guys, unik. Dan dia memiliki daun, sebenarnya dia tidak memiliki banyak daun. Dia cuma memiliki 3 atau 4 daun sahaja ya guys. Dia boleh mencecah mungkin dalam 2 kaki ya, ataupun ya 2 kaki untuk bisa tumbuh dengan tinggi ya. Tapi untuk kita mengatasi daripada dia lebih meninggi, kita boleh membuat pencentasan ataupun memangkasnya, membuatkan pemangkasan di bagian dahannya supaya dia tidak meninggi dengan lebih tinggi ya. Dia tidak akan menjelar dengan lebih tinggi, dan ini sesuai dipelihara di bagian balkoni ataupun di ruang tamu. Dia juga tidak memerlukan terlalu banyak matahari untuk hidup ya guys. Dan ini juga saya sudah promosikan, dan begitu juga ramai sambutan daripada pelanggan-pelanggan luar ya. Ini dipanggil begonia. Oke, untuk spesies yang lainnya seterusnya guys, saya akan mempromosikan satu lagi jenis bunga yang sangat kerdil yang didapati di dalam hutan guys. Dan ini bisa kami namakan sebagai bunga jewel ya. Ia sangat kerdil, ia sangat kecil, namun memiliki urat ataupun bentuk daun yang sangat unik ya guys, dengan urat-urat dia kehitam-hitaman, kemerah-merahan di bagian daun. Dan dia juga memiliki bunga ya, dia memiliki bunga tetapi pada masa sekarang ini jewel ini belum memiliki bunga ya. Dan ini terlalu sukar untuk ditemui di dalam kawasan hutan guys, karena dia seakan-akan warna seperti daun-daun kering ya, dan terlalu sukar untuk kita dapatkan. Cuma nasib sejak kebetulan terjumpa bunga-bunga jewel nih ya. Jadi saya memeliharanya dalam pasu yang sangat kecil, dan syukur karena sekarang ini dia sudah hidup dengan lebih baik. Dan ini untuk pengenalan bunga jewel, saya panggil ini jewel blueberry ya, menangkan dia punya warna kemerah-merahan ke hitam-hitaman ya, boleh dikatakan blueberry ya, jewel blueberry, dan ataupun terserah pada Anda untuk memberikan nama, tapi biasa dipanggil jewel. Namun tambahan daripada nama itu saya bagi dia jewel blueberry. Oke guys, kita berpindah kepada spesies yang lain. Ini untuk pengenalan, dan untuk pengetahuan Anda semua, pokok jewel ini bisa ditemukan di kawasan tanah rata dan juga berada di kawasan tanah tinggi ya. Dia juga boleh ditemukan di tanah yang rata dan juga di kawasan tanah tinggi. Dan dia tidak bisa tumbuh di kawasan yang lapang, di tempat yang bersih ya, tidak memiliki hutan-hutan ataupun yang tidak memiliki pohon-pohon ya. Dia bisa tumbuh di kawasan bawah pohon yang tidak begitu semak lah. Dia lebih suka tumbuh di hutan yang memiliki pohon-pohon yang tebal. Ini untuk bunga-bunga jewel yang hidup di kawasan bukit-bukit. Oke guys, untuk ini saya membahaskan berkaitan dengan sedikit satu lagi jenis keladi yang saya temukan dalam hutan guys. Ini sedikit kelainan.
tapi tidak begitu menarik sebenarnya. Dia memiliki daun yang seperti biasanya yang kita lihat untuk keladi kaladium ya, dan seperti keladi yang lainnya. Dia tidak memiliki ketebalan daun dan tidak juga begitu halus ya. Namun dia memiliki bintik-bintik yang jarang yang renggang, bintik-bintik putih yang agak renggang ya. Dan kemungkinan ini juga boleh dinamakan keladi askar ya, tapi dia punya bintik-bintik daunnya itu tidak begitu rapat, dia begitu renggang ya guys. Dan ini saya dapati dalam beberapa pokok saja yang saya telah temukan di kawasan hutan ya, dan dia berada di kawasan tanah rendah, juga berada di kawasan tanah bukit ya guys. Oke guys, ini untuk pengenalan bunga-bunga keladi yang saya promosikan sekarang ini ya guys. Dan untuk pengetahuan Anda, bunga-bunga ini sudah pun mendapat perhatian daripada rekan-rekan ataupun mereka-mereka yang berminat dengan bunga-bunga keladi hutan ya. Yang ini adalah salah satu bunga keladi yang telah saya mempromosikan yang mendapat sambutan yang banyak. Dan juga ini guys, yang saya panggil sebagai keladi keladi kuping arnab ya. Ini dipanggil kuping arnab. Saya lebih suka memanggilnya sebagai kuping arnab, namun terserah kepada Anda untuk memberikan namanya untuknya. Mungkin Anda lebih pasif ataupun lebih berpotensi untuk bunga-bunga ini guys. Dan begitu juga dengan bunga-bunga ini guys yang telah saya promosikan seperti tadi. Ini adalah bunga keladi yang telah mendapat banyak sambutan pada rekan-rekan ataupun sahabat di luar sana ya. Namun sekarang ini saya belum memiliki begitu banyak bibit daripada bunga ini, daripada keladi ini guys. Mungkin kita masih menanti hari-hari yang sesuai ataupun masa-masa yang agak lebih sedikit untuk mendapatkan bibit daripada keladi ini guys. Dan begitu juga dengan yang ini, keladi komando nih guys. Ini juga sukar untuk ditemui, namun saya akan usahakan untuk mendapatkan di beberapa tempat dan cari di tempat kawasan tanah rendah dan kawasan kebun-kebun yang memiliki tanaman buah-buahan juga bisa kita temukan ini guys. Dan mungkin juga Anda yang mengenali bunga keladi hello seakan-akan bunga keladi hello mungkin inilah sejenis dia, tapi sedikit berlainan daripada bintik daunnya guys. Dan ini yang saya dapatkan daripada kawasan tanah rendah dan juga di kawasan tanah tinggi. Oke guys, sekian makluman ataupun penjelasan saya dan pembahasan saya berkaitan dengan bunga-bunga keladi yang terdapat di Bukit Bukau dan juga di tanah rendah di negeri Sabah, negeri di bawah Bayo ya. Dan jika Anda berminat untuk mendapatkan bunga-bunga tersebut yang telah saya promosikan, Anda cuma perlu menurunkan komen atau komentar di YouTube channel YouTube saya, Johan Airin Channel, dan memberi komen. Dan sebelum itu Anda harus menontonnya sehingga habis, dan selepas itu Anda like dan selepas itu Anda sub ya. Lepas Anda buat komentar di bawah channel video tersebut dan bertanyakan sesuatu, dipersilakan untuk bertanya dan saya akan menjawabnya dengan sebaik-baiknya, sebuleh-bulehnya yang saya boleh jawab guys untuk Anda, untuk peminat-peminat keladi hutan yang saya promosikan. Oke guys, sekian daripada saya Joe Jambul dalam channel Johan Airin. I begin to
'cause you're